Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? LDR. Apa arti LDR itu? Long distance relationship. Wah, macam ABG pula Ustaz. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Kua membaca ayat. Baca ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf. Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah, tak ada ayah. Datuk, tak ada datuk. Abang, tak ada abang. Adik laki-laki, tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki, tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki, tak ada adik ayah laki-laki. Punya abang ayah tu punya anak laki-laki. Sampai begitu. Perwalian itu ada orang, tapi insya Allah yang enam itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu sejuta, 100 orang berarti 100 juta. Itu kumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh
bunga dari simpanan wajib, maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustadz? Baitul Mal wat Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi, ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi, Baitul Mal. Koperasi, Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi, selamat siang. Koperasi. Bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa? Bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wat Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum syariah. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, boleh foto gak? Boleh, ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuan nih Pak Ustadz? Apa tujuan Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustadz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustadz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wal Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustadz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Jadi ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba air lah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya Diulurkannya tali timba, ditariknya. Maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin itu ke atas. Akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan direpeti bini kau di dalamnya. Kau kok tahan kali? Aku baru 2 menit udah pokak telingaku dalamnya. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga.
Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya tak tahu udah cerita itu dari mana. Kalau mau tahu tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan-perempuan nih merepet, repetnya itu ada dua, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak mendirepetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai. Takkan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau gimana? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepet, merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan. Baik, terima kasih.